Setiap orang berbeda, ada yang memulai hari dengan cepat, ada yang butuh waktu untuk bersiap, ada yang selalu penuh energi. Tapi yang pasti, semua butuh awal yang kuat. Saat energi mulai turun, coba yang gak pakai gula. Saat kehabisan ide, udah coba Sienna Ginseng Coffee belum? atau saat kepala lagi penat, Nih, minum ini. saatnya kembali on. Nikmati kopi yang bikin melek lebih tahan lama. Saat tiba waktunya bersantai, lepaskan penat dengan Up Honey Lemon Tea dan Up Hot Dark Chocolate. Ini cara kita menikmati setiap momen bareng Up NCNI Ginseng Coffee. Setiap orang berbeda, ada yang memulai hari dengan cepat, ada yang butuh waktu untuk bersiap, ada yang selalu penuh energi. Tapi yang pasti, semua butuh awal yang kuat. Saat energi mulai turun, coba yang gak pakai gula. Saat kehabisan ide, Udah coba Sienna Ginseng Coffee belum? atau saat kepala lagi penat, Nih, minum ini. saatnya kembali on. Nikmati kopi yang bikin melek lebih tahan lama. Saat tiba waktunya bersantai, lepaskan penat dengan Up Honey Lemon Tea dan Up Hot Dark Chocolate. Ini cara kita menikmati setiap momen bareng Up NCNI Ginseng Coffee. CNI. Jumpa lagi di podcast Dikepoin, diskusi kesehatan on point. Nah, menarik banget topik pada kali ini. Kita akan mengusung tema gaya parenting working mom. Nah, si Besti yang ada di rumah pasti banyak banget kan, mayoritas pasti ibu-ibu nih yang juga sudah mempunyai anak dan juga sebagai working mom gitu, berkarir juga tentunya. Apalagi bagi si partner juga nih, pasti banyak si partner juga yang nonton. Oke, nah di sini saya tidak hanya sendiri, tapi ditemani dengan dua wanita yang luar biasa, seorang working mom. Ini dia, ada Bunda Baby dan Moms Jane. Halo Bunda-bunda. Halo, Bunda juga kan? Bunda juga Bunda ya. juga. Oh iya, saya new Bunda. Ya. Nah, untuk Bunda Baby sama Moms Jane nih kan sudah punya anak ya. Tapi kalau dengar-dengar ini kayaknya terpaut jauh nih usianya. Kalau Bunda Baby kalau boleh tahu usia anaknya berapa sekarang? Sekarang dia harusnya sudah 20 ya. Kok harusnya udah 20 Harusnya ya? 20. Nanti akhir Mei ini 20. 20 tahun. Wah, berarti udah besar banget, udah kuliah ya. Sudah kuliah. Oh, oke. Kalau Moms Jane? Berarti saya setengahnya ya. Setengahnya. Masih kecil berarti. Iya, anak saya 2, yang pertama itu 10 tahun, yang kedua 5 tahun. Oh, beda 5 tahun ya. Betul. Oke. Nah, kalau Bunda Baby ini mau nambah lagi nggak? Oh enggak, tentu saja. Cuman satu. Satu saja cukup. Sepi loh. Enggak sih, rame. Nah, sekarang gimana nih kesibukannya Bun anaknya? Namanya siapa? Oh, namanya Hairuzadi At-Taqwa Amwara. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wah, Amin. Amin. Berarti laki-laki ya anaknya ya. Laki-laki satu-satunya tuh enggak. Kuliahnya di sini apa di luar? Enggak, kuliahnya di Atmajaya, jurusan hukum. Dia sekarang semester 4. Oh, semester 4. Jadi kesibukannya lagi banyak apa nih? Banyak tugas. Betul, kuliah, tugas, seminar, kerja kelompok, sidang, kan ke pengadilan. Ya sudah mulai ke situ ya. Jadi memang aktivitas di luarnya ya berbeda nih sama anak sekolahan waktu dia masih SMP, SMA ya. Iya, benar. Ikut ke kegiatan mahasiswa juga kayak ekskul gitu? Saya kurang tahu ya, tapi kayaknya sih ikut. Tapi saya terus terang kalau yang satu itu, pokoknya kalau dia selama udah keluar dia bilang ada kegiatan kampus, ya saya percaya aja sebagai orang tua. Kan kita udah nggak bisa mengawasi 24 jam kan? Benar. Yang penting kita sudah menanamkan nilai-nilai sama dia sejak dini, sehingga dia tahu bagaimana harus bergaul dan berinteraksi di luar sana. Oke, berarti sering pulang malam nih sekarang atau? Sering banget sih, nggak kayak mamanya ya. Mamanya lebih sering pulang malam dulu. Karena anak Gen Z, gimana dia kan produksi Gen Z ya. Iya, benar, Gen Z. Kalau saya kan bukan Gen Z, saya kan generasi X nih, yang which is
handphone dulu ya baru-baru ada pas kuliah. Sementara dia kan udah dari SMP saya udah kasih handphone. Nah, gadget ya kan, game. Jadi cenderung lebih betah nggak sih di rumah, nggak tahu ya. Karena udah asik sendiri ya Iya, sama sosial medianya. Betul. Jadi kalau dia sudah selesai berkegiatan di kampus, dia pulang. Atau dia sudah nongkrong-nongkrong sama temennya, dia pulang. Betah dia di rumah. Oh, oke. Kalau Mams Jen gimana nih? Kan anaknya masih SD ya Iya, dan TK berarti. betul. Yang anak yang sulung itu baru kelas 5 SD. Anak yang kedua baru kelas TKB. Oh, oke. Jadi beda. Cewek-cewek apa cewek cowok? Cewek cowok. Wah, pas banget udah sepasang. Ya udah sepasang emang. Bedanya kalau tadi Bunda Baby kan anaknya Gen Z ya. Kalau anak saya dua-duanya Gen Alpha. Gen Alpha. Dan saya termasuk mama dari generasi milenial ya. Masih masuk milenial saya. Oke. Walaupun beda generasi ya. Ini boleh tahu nggak gaya parentingnya seperti apa? Apakah berbeda atau sama aja? Saya nggak tahu ya, tapi saya bukan mengadopsi gaya parenting sekarang yang nggak boleh marah sih. Kan gaya parenting sekarang kan tidak boleh marah, Tidak jangan boleh marah karena Tidak- mementingkan kesehatan mental katanya. Iya, hindari kata jangan, hindari kata tidak. Aduh, saya kayak enggak deh saat itu. Ya enggak aja, marah ya marah aja gitu kalau saya sih. Kayaknya. Dan so far kalau saya sih mikirnya yang penting tarik ulurnya ya Mbak Dia ya. Kapan ketika kita marah dan kita tarik lagi untuk kita rangkul lagi. Oh gitu. Jadi pada saat kita marah ya kita marah tegas gitu. Tapi ya setelah itu jangan dibiarin lama-lama. Kita tarik ulur aja. Tarik ulur. Tapi tidak ada kata tidak marah sih. Ada marahnya. Pasti ada marahnya. Pasti ada marahnya. Oke. Gimana kalau Mams Jen? Kurang lebih sama ya. Jadi apalagi kan kalau tadi anaknya cowok satu, nah saya anaknya kan ada dua-duanya nih ya, cewek cowok. Yang pasti karena saya tahu saya tidak memiliki waktu yang banyak dengan mereka di rumah. Jadi saya pengennya tuh menempatkan diri sebagai temannya mereka. Jadi kalau bisa tuh setiap malam ketemu saya akan tanya gimana hari ini gitu. Pengennya tuh mereka bisa bercerita mengenai apa yang mereka rasakan atau misalnya lagi ada masalah seperti apa gitu kan. Jadi membuat anaknya itu lebih terbuka. Ya kalau lagi marah ya marah pasti sih tetap ada lah ya, Tetap nggak ada mungkin ya. sih ya. Jadi nggak terlalu dilepas juga karena ya serem ya kalau ngelihat pergaulan zaman sekarang di mana anak-anak udah terpapar dengan sosmednya tuh udah Iya, betul. terlalu ini banget ya. Benar. Oke, ini berarti tidak mengadopsi gaya parenting saat ini berarti ya untuk Mams Jen dan Bunda Baby ya. Kalau yang aku denger nih, mungkin mami-mami yang Gen Z mungkin yang mengadopsi gaya Mungkin, parenting ya. ini. Mungkin Gak ada ya. yang salah sih Mbak Dea ya. Mungkin memang mami-mami Gen Z untuk ketemu sama Gen Beta ya berarti. Iya kan benar Gen Beta. Mbak, iya, Mbak benar. Dea kan mami Gen Z nih. Oh iya kan? ya. Anaknya Gen Anak Beta saya Gen kan? Beta ya. Nah, mungkin cocok kali dengan Cocok mungkin ya. parenting yang tidak boleh marah itu ya misalnya. Tapi kan tetap aja sih kalau menurut saya lihat deh nanti gitu. Kan yang paling tahu anak kita adalah kita sendiri ya. Bagaimana cara mendidiknya, bagaimana karakternya, bagaimana pendekatan yang tepat untuk karakter tersebut itu kan pasti orang tuanya. Betul. Jadi kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa gaya parenting sekarang dijadikan sebagai salah satu referensi saja. Tapi kan tidak serta-merta 100% harus kita lakukan. Yang cocok yang mana itu aja sih. Menarik banget. Aku sekalian belajar nih. Iya kan? Belajar banget. Bener ya. Betul. Gen X, Gen Gen Y, milenial, Gen Z. milenial. Orang tua 3 generasi nih. Anaknya pun juga Anaknya beda-beda beda-beda ya. generasi. Anak saya Gen generasi. Z. Oh iya, saya Gen Alpha. Gen Beta. Iya benar-benar. Iya. Tapi bener loh Bun. Saya juga udah menerapkan kayak dalam hati, oh nanti kalau anak aku udah gede nggak boleh marah-marah nih. Karena pengalaman dulu kan aku waktu kecil masih dididiknya itu secara keras gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi aku mau nanti nextnya kalau aku punya anak, aku ya sebelum punya anak ya Iya, iya. bercita-cita, wah nanti anak aku nggak boleh aku marahin gitu. Nanti dia akan kena mental takutnya juga gitu.
Ya. Walaupun kayak agak sulit sih. Agak sulit ya Menahan ternyata ya. emosinya nggak sih? Kita lihat aja nanti. Bener ya. Karena Bisa nggak ya? kita tuh sebagai seorang mama ya kayak cenderung lebih bisa menahan emosi ke orang lain atau anak orang daripada ke anak Betul. sendiri. Oh gitu. Kita lihat nanti Mama Jen pada saat anaknya susah makan. Ya, wah itu stres apa gitu ya. Gimana coba ya, kita nggak mau anak kita sakit, takut kurang gizi, takut berat badan turun, takut sakit. Tapi di satu sisi dia segitu nutup mulutnya nggak mau makan. Coba deh, kalau nggak marah sabar ya. Aduh. Udah jadi parno duluan. Dari Parno 2 bulan lagi loh. Tapi ini nggak tahu ya, kalau saya sih karena saya kan di CNA sudah cukup lama ya, dan saya kan tahu produknya CNA itu seperti apa aja, kualitasnya yang bagusnya buat anak apa. Jadi kalau saya dulu jujur nih sangat mengandalkan yang namanya Sunflorella sih. Oh oke. Betul. Berarti Sunflorella. udah diberikan suplemen sejak dini? Iya, bahkan sejak saya hamil. Oh oke. Sejak saya hamil, saya minum Sunflorella itu sampai saya double ya, dari yang normalnya saya 10 setiap hari. Begitu usia kehamilan sudah 7 bulan, saya 20 setiap hari yang A. Yang Jepang Sunflorella A, punya yang ya? Jepang punya. Nah itu alhamdulillah ya, anak saya lahir bagus ya, termasuk panjang, Tinggi. 52 ya. Oh 52? 52, padahal papa mamanya, bunda ayahnya kayaknya nggak setinggi itu deh. Terus ya lumayan berat juga gitu, 3,25 saya ingat banget. Dan itu makannya tuh nggak susah ya, dari sejak dia menyusui sampai dia, ya ada sih saat-saat susah makan, tapi nggak sesusah saya lihat orang tua lain gitu, serius deh. Bener, dia tuh makannya tuh Udah terbukti banget ya. Tapi ada di usia-usia tertentu saya nggak kasih dulu ya Sunflorella ketika masih ASI, masih empasi, itu masih saya berhenti dulu sebentar Sunflorella. Tapi pada saat menyusui saya minum. Maksudnya bukan saya kasih ke bayinya, Iya. sayanya, ibunya Iya, yang benar. minum. Jadi begitu dia sudah 2 tahun deh, baru saya mulai lagi kasih Sunflorella. Kali ini bukan buat saya, buat dia saya gerus. Digerus. Terus tidak saya campurkan di susu atau makanannya ya. Karena kalau seperti itu nanti kalau makanan dan minumannya nggak habis, sayang dong Sunflorellanya. Jadi saya pisahkan di wadah tersendiri. Ini misalnya jus buahnya, ini Sunflorellanya. Jadi saya ambil sedikit Sunflorella, saya ambil jus buahnya. Oh gitu, jadi Gitu. dikit-dikit. Karena kalau Sunflorella udah saya gerus terus saya taruh di jus buah, saya campur, jus Nggak buahnya habis, nggak habis, Sayang. Udah mahal-mahal Itu sih. ya. Itu andalan saya sih. Itu andalan saya karena saya bekerja, kadang-kadang saya menitipkan anak kan kepada mbaknya kan. Walaupun saya sudah suruh A, B, Z kan saya tetap nggak tahu ya. Makanannya tuh si mbaknya tuh setelaten apa ngasih makannya. Jadi saya pasti selalu saya dampingin sama Sunflorella itu sih. Diminumnya berapa kali Bun kalau boleh tahu? Setiap hari. Setiap hari, Setiap 2 hari. kali. Saya kasih 2 Setiap butir habis ya. makan gitu. Iya, Sebelum makan ya. Setelah habis makan sih, pokoknya pada Setelah. saat dia Snack time lah ya. snack time di jus itu, saya pasti kasih Sunflorella sih. Oke. Dan tinggi ya, saya sih merasa anak saya cepet banget sih tingginya, menurut saya ya. Oke, nah gimana kalau Moms Jen nih? Apakah udah mulai diberikan suplemen sejak dini anaknya atau hanya pas hamil aja, pas menyusui? Udah dong. Saya bersyukur saya masuk CNI dan mengenal produk CNI sebelum menikah ya. Jadi apalagi saya pegang produk, jadi saya tahu banget tentang ya itu tadi Sunflorella kan. Jadi memang sebelum hamil pun saya sudah minum gitu kan. Apalagi ketika menyusui, kemudian anak sudah mulai 6 bulan itu saya udah kasih Sunflorellanya kan. Biasa kalau saya cuma dihancurin aja sih, dihancurin terus tambahin air, habis itu disuapin ke anaknya. Itu mau ya dia. Iya mau. Mau. Sih. Jadi kalau menurut saya kan anak apalagi baru 6 bulan kan mereka masih merasa rasa ya, mengenal Oh, rasa. iya, benar, kan. benar. Karena ngasihnya 6 bulan, kalau saya kan Pas sudah gede 2 tahun. tahun. Kalau 6 bulan kan kayaknya dikasih apa juga ya udahlah ya, maksudnya Dia belum bisa ngerasain banget ya, gitu ya. dan belum picky kan, belum bisa milih nggak mau gitu. Benar, Jadi benar. ya udah dikenalin aja sejak dini gitu. Jadi makanya sampai sekarang pun udah terbiasa kalau sekarang udah kunyah. Oh. Jadi nggak pernah tuh ada dikunyah. dikunyah Bisa kalau ya sekarang dikunyah ya? dikunyah.
Jadi begitu mereka udah punya gigi, saya kasih 1 tablet. Ntar mereka Kunyah. dikunyah. Dia seneng ya. Iya. Sampai sekarang pun udah setiap pagi 10 kayak berapa aja deh. Udah kayak cemilan ya. Iya. Oh banyak banget ternyata nih si Besti untuk cara menikmati Suncorella. Ada yang dikunyah, ada yang digerus langsung dikasih air, ataupun juga dicampur dengan jus. Nah fakta juga nih, sebuah testimoni juga ya Bunda dan Mami saya, testimoni dari saya. Kan saya baru punya anak saya kan baru 4 bulan ya. Tebak coba, udah punya gigi 2. 4 bulan? Iya, Oh, anak saya waktu 6 bulan. baru punya Iya. gigi. Sama, 6 harusnya bulan. mendekati 6 bulan karena Tumbuh persiapan giginya. makan Saya 6 bulan kan. sih. Saya 4 bulan udah 2 gigi loh. Tapi biasa kalau kayak gitu nggak jalannya tuh? lama loh, bener gak sih? Oh, biasa Itu Biasa mitos begitu nggak nggak sih? Mitos kali ya. Tapi saya dulu begitu. Mitos. Anak saya tumbuh gigi umur 6 bulan yang kata orang-orang itu cepet, tergolong Itu termasuk cepet. 6 bulan udah tumbuh gigi. Terus orang-orang tua itu bilang, biasanya kalau kayak gini jalannya agak lama nih. Tapi Saya bener tahu nggak? setahun 3 bulan sih dia baru lancar jalannya. Oh, normalnya itu berapa tahun sih baru bisa belajar Tahu kalau jalan? Bujang berapa? setahun. Ahmad Zen. Anak saya termasuk yang duluan bicara. Sama lagi. Duluan bicara. Sama lagi. Jadi jalannya belakangan. Sama. Ya jalannya itu ya di atas 1 tahun sih, kayak 1,5 tahun baru lancar Oh, di banget. atas 1 tahunan ya. Iya, jadi tuh aku tuh pas hamil rutin minum Suncorella yang Jepang juga punya. Jadi setiap hari 10 gitu. Padahal konsumsi kalsiumnya pun juga masih tergolong normal, nggak yang berlebihan banget. Jadi pas lahir itu gusinya udah naik 2 dong. Tapi Bayi kata aku. dokter oke itu. Oke, bagus. Malah kata dokternya, ini maminya banyak minum suplemen ya. Katanya ini anaknya jadinya gemuk gitu. Kan beratnya 3,9, tingginya 50 panjangnya. Terus udah gusinya tuh udah naik 2. Jadi udah usia 1,5 bulan udah nemu gigi 1. Astaga. Pas 3 bulan udah nemu gigi 2. Udah Hebat ya. hebat banget. Aku juga heran banget loh. Gitu. Terus aku kontrol kan ke DSA-nya, katanya oh normal kok Bu, nggak apa-apa, cuman diperhatiin aja, sering dipegang. Kalau goyang, nah baru nanti kita periksa lebih lanjut. Tapi kalau nggak goyang sih is okay. Gitu. Wah aku mikir apa nih karena Suncorella ya. Hebat banget loh. Bisa jadi. Nutrisinya ya. Suncorella kan Iya. nutrisi lengkap Betul. dan dia asam amino kan protein buat pertumbuhan. Bener. Bisa jadi. Dia ada protein, vitamin, serat, ada mineralnya juga gitu. Nah itu kenapa saya mempercayakan saat itu pada Suncorella, karena menurut saya Suncorella itu penutup gizi lengkapnya apa ya. Saya tuh kadang kan kalau mungkin masakan saya atau apa misalnya tidak terpenuhi gizinya atau apa gitu loh, nggak tahu kenapa kayaknya saya harus tutup dengan Suncorella biar lengkap gitu loh gizinya. Gitu aja sih. Apalagi kan kita working mom Iya, ya, kayak betul. kadang aduh untuk mempersiapkan makanan mungkin ya nggak Iya. bisa memenuhi gizi yang Betul. gimana gitu ya. Jadi memang kita perlu Suncorella ini untuk melengkapi Sangat, untuk sangat. menambah gizi. Sangat butuh sih. Oke. Berarti nanti aku akan terapkan ke anak Sangat, aku juga ya. nih ya. Betul, Harus betul. ya. Betul. Oke, balik lagi nih tentang gaya parenting nih, Mams dan Bunda. Kan ada 3 tipe gaya belajar. Kalau yang saya lihat-lihat di Google nih, maklum new mom ya. Ada 3 tipe gaya belajar, ada visual, audio, sama kinetik katanya. Tuh. Nah, di antara 3 tipe belajar ini yang mana sih yang bagus? Oh, Atau 3-tiganya diterapkan di Bunda dan Mams ke anaknya? bukannya itu tergantung gaya belajar yang Tergantung cocok buat anaknya sih ya. kayaknya, iya. Tiga-tiganya pasti bagus, tapi kan setiap anak berbeda-beda ya. Bagaimana gaya belajar? Nah kita sebagai orang tua yang harus lihat nih gaya belajar anak kita cocoknya yang arah mana. Kalau anak saya sih kayaknya lebih ke ini deh, audio. Oh, Audio kayaknya ya. Kalau saya lihat-lihat tuh dia tuh kalau apa namanya dengar lagu, kemudian dengar apa namanya dengar sesuatu itu lebih cepat dan kinestetik sih kayaknya, sama melihat langsung gitu, menjalani langsung. Anak Gezi nggak tahu ya, dia nggak doyan baca buku, mungkin karena anak laki ya. Beda sama mamanya yang dulu kutu buku. Saya kasih buku cerita apa juga kalau nggak dibacain sama saya tuh dia malas baca-baca sendiri. Tapi dia belajarnya dari mendengar aja sih kayaknya. Mendengar. Gimana kalau Mami Jen? Kalau saya yang pertama itu pernah ada ikut apa namanya cek lah ya, pengetes lah di sekolahnya gitu kan oleh psikolog. Dia memang hasilnya visual.
Oh, oke. Tapi yang saya perhatikan kalau dia belajar di rumah itu selalu harus dengerin musik. Nah kan, Ah, Iya. jadi kayak lebih masuk gitu Iya, ya ke memorinya. Gitu, jadi kayaknya. sambil dengerin K-pop gitu betul loh. betul. Mm-mm. Gitu. Kalau saya nggak bisa loh belajar sambil Sama. dengerin musik. Bener kan? Iya, Saya saya malah tuh- nggak konsen. Iya, kalau saya tuh harus Nggak tenang, bisa. hening Bener. gitu kan. Saya kalau kerja tuh bikin proposal, bikin Iya. apa, kalau denger musik malah nyanyi jadinya. Iya, Jadi jadi nggak nggak fokus. konsen. Sama sih, saya juga Sama. gitu. Harus diem. Ya itu beda lah ya. Tapi awal tuh saya sempat kok mau belajar malah dengerin musik gitu kan. Sempat saya tegur, kok begitu? Ya enggak, emang ini biar lebih gampang. Oh, oke. Oke. Beda banget ya anak zaman sekarang ya. Itulah. Wah, anak saya nanti gimana ya? Ya, Apa beda Sabar. juga? tergantung lah ya. Tergantung. Ntar lihat aja lah. Pasti ketemu lah ya cara belajar yang Pasti ketemu. emang cocok. Yang cocok berarti emang ada cenderung satu atau dua gitu ya, Iya, yang betul. cocok dengan dia gitu. Oke. Nah itu berarti nggak mempengaruhi kan ya hasilnya, maksudnya dia belajarnya cenderungnya misalnya audio atau visual. Nah apakah si gaya belajarnya ini tetap bisa menghasilkan nilai yang bagus atau ada yang cenderung kurang gitu? Karena gaya belajarnya audio aja, nggak sambil membaca gitu. Kalau menurut saya nih ya, menurut saya sih belum ada yang bisa mengalahkan membaca sih menurut saya. Menurut saya. Berarti memang kurang maksimal. Iya, menurut saya. Karena literasi itu penting banget sih menurut saya. Karena literasi itu membuat kita berimajinasi, ya kan? Kita tidak melihat, kita kan berimajinasi daripada kita nonton tutorial YouTube. Beda sama kita membaca langsung gitu loh, misalnya gitu. Literasi itu penting sih. Jadi saya merasa ya, tapi kan saya nggak bisa memaksakan ya. Namanya juga gaya belajar gitu. Ya. Pasti bisa sih berprestasi, saya yakin pasti bisa. Tapi seandainya dilengkapi dengan literasi yang baik, setiap anak pasti lebih maksimal lagi sih, menurut saya. Oh oke. Bagaimana Apa ya? kalau Mami Jen? Anak saya sih nggak termasuk yang apa ya, raportnya bagus gitu, enggak ya. Dan memang dari saya dan suami juga tidak menuntut dia harus juara satu lah, yang penting udah naik kelas gitu kan. Karena kita juga nggak khawatir ya, takutnya memaksakan nanti anaknya jadi stres, tertekan, malah jadi nggak bagus untuk kesehatan mentalnya. Jadi ya udah, yang penting ada ulangan, udah tanggung jawab. Apalagi juga saya juga tidak memberikan dia bimbel karena anaknya juga nggak mau yang SD, Kelas berapa? kelas 5 SD. Oh, nggak kasih bimbel. Nggak kasih bimbel, dan karena dia nggak mau Saya juga juga. kayak pas kelas 6 deh baru kasih bimbel. Nah mungkin kelas 6 saya kayaknya ini nih baru mau kasih, karena Iya. itu ada Karena ujian mau akhir ujian. kan. Iya, saya juga nggak Iya. kasih bimbel. Jadi sampai saat ini sih memang belum kelas 5. Hmm. Jadi ya udah deh, yang penting dia tanggung jawab, udah tahu besok ulangan apa, ya udah belajar. Iya. Gitu. Saya tuh lebih sama Mams Jen ya, saya nggak kasih bimbel, saya lebih kasihnya dulu waktu itu les piano ya, dari dia TK akhir sampai SMA klasik. Apa saya kasih gitu? Saya merasa penting tuh otak kiri otak kanan tuh biar Benar-benar seimbang. untuk soft skillnya ya. Atau ambisi mamanya ya pengen lihat anaknya bisa main piano, nggak tahu juga sih ya. Tapi so far kan anaknya enjoy saat itu. Oke. Ya udah. Nah ketika dia udah bilang bosan, udah jenuh, saya nggak paksa. Berarti emang passionnya bukan di situ gitu Mungkin. ya. Ya. Kita setipe ya kayaknya, Setipe. tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Iya. Tidak. Walaupun mungkin pas kecil agak dipaksa nggak sih oleh orang tua kita. Karena saya pas kecil itu cukup sibuk. Jadi SD tuh pulang sekolah, les pelajaran, sorenya les bahasa Inggris, malam belajar buat ulangan besok. Kalau saya enggak. Saya gitu. Saya termasuk yang dibebaskan sih sama orang tua cara belajarnya bagaimana, nggak disuruh les ini itu. Tapi ya itu kesadaran aja gitu ya. Alhamdulillah sih ya bagus-bagus lah, aku pelaut lah. Yang beda-beda ya. Beda-beda. Cara parenting orang tua itu emang beda-beda. Beda. Orang banget. tua saya agak bebas sih. Oke. Nah sebagai working mom nih, bunda dan mami, kan idealnya kita menemani anak saat belajar gitu ya, Ya, apalagi betul. terutama saat mereka ujian. Setuju. Tapi kan sebagai working mom kita nggak bakal bisa nemanin mereka 100%. Itu gimana tipsnya? Gimana cara bagi waktunya sebagai working mom nih? Ayo. Aduh challenge sih itu memang Iya, challenge banget sih. banget. Bayangin ya,
Mbak Dea, kita pulang tuh udah capek, udah capek. Terus kita tahu bahwa ada tanggung jawab di depan mata kita. Ini anak gimana nih ya pendidikannya, kan pasti kalau bapaknya kan ya dia sih ikutan ya andil, tapi tetap deh pasti kita kayak merasa ada tanggung jawab lebih bahwa ini urusan mendidik anak nih kayaknya saya nggak boleh lepas juga nih. Nggak mungkin juga ngandelin nenek kakeknya juga kan, ya capek-capek begitu ya tetap harus lihat dulu. Anak saya masih LKS ya, ada LKS gak sih? Nggak tahu anak sekarang udah nggak ada. ngasih lihat LKS-nya, terus ngelihat PR-nya, terus kebantu sih sama grup ini ya, grup WA. Oh, ada grup orang WA tua. sekarang Oh, ya? itu kebantu ada. banget. Oh, Itu iya. terbantu sekali loh. Saya sebagai working mom, ya kan, anaknya mungkin lupa ada PR apa segala macam, diingetin semua di situ sama gurunya Karena kan. kayaknya zaman dulu nggak ada WA Nggak grup ada. kan? Ada. Tapi aman-aman aja kan, Iya. yang bener kan saya bilang. Anak Gen Z ini apa sih yang nggak ada fasilitasnya, coba Iya, betul. mau nyari apa di YouTube, di Google ada, sekarang ada ChatGPT lagi kan. Iya bener. Aduh. Coba kalau saya buka RPUL, buka kamus, bener-bener ya udah. Jadi lumayan sih, lumayan challenging, lumayan harus sabar karena memang kita dalam keadaan lelah, kita tetap harus perhatian sama nilai belajar ya. Dan lagi-lagi kalau saya, kalau tadi soal makanan itu saya butuh pendamping seperti Santlorella untuk melengkapi gizinya. Nah kalau untuk belajar ini saya pada saat SD dulu ya, saya butuh Pitolite nih buat ngelengkapin belajar. Iya ya serius, karena jadi hujan deh kalau nggak salah ngasih tahu produk knowledge nih Mbak Bibi kan. Waktu itu kan saya juga sering bikin katalognya kan, produk knowledge, baca bener nih hujan bisa begini. Benar, karena begini keluar deh tuh ya jiwa apotekernya ya. Semua kandungannya dikasih tahu begini. Oke, saya coba gitu. Jadi saya kasih ngasihnya terutama pada saat mau ujian sih. Pada saat, jadi saya nggak kasih itu sebagai suplemen harian sih, jujur Li ya. Jadi hanya untuk ujian Pada saat aja. 1 bulan sebelum ujian saya selalu Rutin kasih minum setiap ini. hari gitu ya. Saya beli Pitolite, saya rutin minum. Oh, oke. Kan itu lumayan sih ngebantu dia fokus. Wah, ini fokus juga di belajar. seperti jalan ninja juga ya Nggak, sebagai habis working gimana mom. dong? Iya benar, itu membantu. Kami sangat butuh bantuan. Bener. Memijen gimana? Sama juga nih berarti. Ya karena kalau saya Masih paling menyempatkan juga waktu. Lumayan jauh sempet-sempetin, Pak. ya. Tergantung ya. Kalau anak pertama tuh untungnya tidak ada PR, jarang sekali ada PR. Jadi paling kalau ada ulangan aja, ya udah saya suruh dia baca dulu, belajar dulu. Nanti begitu saya sampai rumah diulang lah gitu kan, ditanya-tanyain gitu. Nah paling kalau yang kecil nih masih suka dapat PR. Susahnya adalah kalau misalnya dia ternyata lupa ada PR terus baru ingat ketika saya udah nyampe rumah gitu kan jam 8 malam, 9 malam. Ya udah deh mau nggak mau kerjain. Masih ada disempet-sempetin untuk nemenin bikin PR gitu. Dan mungkin harus ditanya dulu ya, ada PR nggak gitu. Kalau nggak, ya dia lupa gitu. betul ya. Atau tadi diinfo sama gurunya, WA group. Oh, Dikasih tahu. Betul. oh, ada reminder juga, enak juga ya. Ada. Enak ya. Enak banget. Siap-siap aja nanti kalau anaknya udah masuk playgroup, udah ada deh tuh, udah mulai muncul. Bertambahlah WAG Udah mau playgroup. 17-an Bun. Iya. Pakai baju nasional Iya, ya. betul. Oh, Cari sewa kostum adat. Cari sewa kostum. oh ya ampun. Yang suka sebel tuh itu Apa? Misalnya ada prakarya besok, terus hari ini baru diinfo gitu loh sore, beli kertas buffalo, beli lem, beli ini, beli itu. Itu loh maksudnya suka diinfonya mendadak ya, dan kita kan working mom tuh waktunya kan Betul. terbatas gitu, belum tentu pas kita pulang masih ada toko ATK Iya. yang buka. Itu sih yang suka bikin Boleh percaya, kabut. boleh enggak, anak saya kuliah juga seperti itu masih loh. Masih sampai sekarang. Ya ampun, udah kuliah nggak ada WA grup dong dari dosen. Iya, makanya. Ya kali kan ada WA grup dosen dan orang tua kan nggak mungkin. Nggak, ini pernah kejadian. Ini hari Minggu nih, hari Minggu malam dia baru ngasih tahu kalau Senin yang Minggu sebentar. Kalau nggak salah, iya Minggu dia baru ngasih tahu Minggu malam kalau hari Selasa dia harus pakai jas karena harus
simulasi sidang. Jas dia kan memang belum saya bikinin jas ya gitu. Saya pikir tar aja lah ya, anak-anaknya emang pada mau jas gitu. Dia baru ngasih tahu hari Minggu malam, dan jas itu kan pasti harus satu style sama celananya kan, apanya. Berarti mau nggak mau hanya bisa hari Senin kan cari. Senin kerja. Senin kerja. Gimana itu? Akhirnya apa? Senin kamu ke kantor Bunda, nggak mau tahu. Kita cari kan di depan kantor kan ada Lipomo. Iya. Jadi dia Senin siang jam makan siang ke kantor. Buat ikan jas harus dipasin dong. Nggak bisa sih beli LXL gitu, nggak ada. Iya benar. Mau nggak mau ikut itu Senin, coba bayangin itu perasaan. Saya pikir saya udah melewati masa-masa di mana besok harus bawa apa, baru ngasih tahu sekarang masih aja ya ampun. Jadi saya masih akan mengalaminya ya sampai anak lulus kuliah gitu ya. Coba yang anak laki deh. Kalau anak perempuan mungkin lebih aware gitu ya. Coba deh anak laki. Aduh, Tenang, ya mami masih lama, masih 5 tahun kan umurnya. Tapi itulah tantangannya working mom tuh. Saya tuh sampai mau marah challenging tapi banget. nah itu kan udah gede, nggak mungkin, saya udah nggak pernah marah lagi sejak dia pokoknya menuju SMP SMA tuh marah saya justru udah saya kurangin. Jadi kalau saya nih parenting saya tuh mengadopsi dari Nabi Muhammad ya gitu. Jadi pada saat dia kecil saya justru keras, nggak keras yang kayak gimana ya, karena itu adalah dia masih kertas putih, saya harus kasih tanam nilai kesopanan, nilai kesantunan, nilai agama, nilai etika, bla bla bla. Saat dia tidak bisa punya pilihan. Tapi ketika dia sudah mulai beranjak pelan-pelan besar, itu keras saya kurangin. Karena dia sudah punya pilihan. Dia sudah nggak bisa saya kerasin. Kalau saya kerasin nanti nggak bagus menurut saya. Jadi justru tumpulnya tuh di atas, di bawah tuh saya keras. Kan kalau kan ada orang yang kebalikannya, kecil sayang kan, jangan dikerasin, gede malah dikerasin. Nah kalau saya enggak. Nah itu dari umur berapa Bunda? Ya ketika ini aja bertahap aja. SD masih di saat dia memang masih, saya merasa bahwa dia belum bisa memilih, masih harus dengan pilihan saya. Itu saya keras tuh dalam arti bukan galak ya, tapi nggak ada hitam putih gitu. Makanya anak saya tuh dari kecil nggak pernah yang namanya tantrum. Meminta sesuatu nggak akan pernah saya biarkan dia tantrum, lagi di mall. Nggak pernah. Nah tapi begitu dia udah mulai SD terakhir, SMP, apalagi SMA, apalagi kuliah, udah nggak pernah marah. Udah mulai berkurang. Udah bukan berkurang lagi. Saya tidak pernah memarahi dia kecuali marahin untuk hal yang prinsip ya. Tapi untuk hal pelajaran apa sudah nggak marah lagi. Ya udah tinggal kamu nanti yang terima resikonya apa gimana gitu aja. Kalau saya. Oke. Tips banget ya. Wah ini pelajaran banget, menarik banget. Kalau ada pulpen ya aku catat sekarang nih, apa aku sambil catat di handphone ya. Nah ini kan kayaknya banyak banget aktivitasnya ya, aktivitas anak-anak tuh kan banyak banget tadi. Ada yang harus ngumpulin tugas sekolah, terus ada prakarya, terus harus ada kostum-kostum segala macem. Nah apalagi yang Mami Jen yang punya anak 2, bagaimana kerjasama dengan suaminya untuk membagi tugas. Ayo kalau Bunda Baby kan anaknya cuma 1. Ya tipikal nyerahin ke mamanya gak sih? Iya kayaknya ya. Laki-laki kita sama deh. Gimana? Iya. Jadi paling ya sama maminya aja nih yang sibuk sendiri. Kayaknya lebih banyak saya kan karena yang ada di WAG pertama cuma saya. Jadi yang tahu keperluan anak-anak juga pasti ya, saya. Ya, iya. Nah nanti paling tugas suami mengantarkan. Oke harus ke toko ATK ya udah diantarin gitu. Begitu aja sih paling. Begitu kan, simple ya, enak banget ya. Nah, banyaknya aktivitas ini juga kan pasti nggak bisa kita hindari juga, kadang pasti ada sakit-sakitnya juga kan anak-anaknya. Nah itu gimana caranya? Apakah harus dikasih obat langsung atau gimana? Dikasih makanan aja atau diberikan sesuatu mungkin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya? Kalau saya waktu Hayuru kecil rutin santorella, jujur dia jarang sakit yang kayak flu kayak apa, tapi pernah demam berdarah sih ya. Tapi demam berdarah itu kan memang gitu ya? di luar kontrol ini ya, di luar kontrol suplemen ya menurut saya ya. Dia memang saya kecolongan lah saat itu demam berdarah. Tapi dia jarang.
Tapi yang saya rutinin sih itu sih Well3C 500 Extra sih, sampai sekarang. Oh, kalau sejak si anak mengeluarkan D3, itu anak saya udah harus minum D3. Jadi dari SMP deh kalau nggak salah tuh dia. D3 tuh pas 2020. Ya 2020. apa dia SMA ya Pas waktu COVID. itu ya. Pas Covid dia SMA ding. Dia udah rutin banget sih saya kasih D3 harus. Dari SD, Dari SMP. SMA dong berarti. SMA. Sejak saya benar-benar tahu. Nah itulah makanya ya kenapa menurut saya orang tua seumuran dia ini sekarang sangat beruntung karena begitu banyak informasi yang lebih up to date ya Bener mengenai. loh. Saya bayi aja dikasih vitamin D. Nah, Hmm. si 400 IU udah. kan betapa kita baru tahu kan betapa pentingnya itu vitamin D untuk pertumbuhan dan tinggi badan kan. Untungnya saya sangkorela rutin kan sama waktu itu saya memang makanannya proteinnya selalu saya banyakin lah saat itu. Jadi dibantu makanan juga. Berbagi makanan juga, untungnya coba bayangin. Dan ya sejak dia rutin D3 ya dia lumayan Jadi tinggi ya jarang bapak sakit ibunya juga kan ya. cuman ya saya kan ini ya mungil-mungil gitu kan. Kalau suami saya tuh 100 belum nggak sampai 170 lah, 168 apa. Dia tuh sekarang udah 178 atau 177. Wow. Cuh. Tinggi banget. Tinggi Coba banget. bayangin. Jadi jangan bilang karena gen ya. No, easy sih menurut saya. Sama aktivitas fisik ya. Kebetulan waktu itu basket sih waktu SMP basket pas Covid dia berhenti dulu kan basketnya. Sama istirahat. Oh, Dia dari oke. kecil tuh nggak pernah begadang. Sekarang aja kalau udah kuliah ya begadang. Tapi dia dulu termasuk dari bayi sampai SMA tuh tidurnya bagus. Ya Jam di jam 10 tuh, emang jam di jam tidur tidur lah ya. tidur. Orang begadang. Oke. Itu. Makanya beruntunglah orang tua sekarang tuh banyak banget Makin update-nya. update juga ya. Bener. Iya. Bener. Penelitian, studi Yes. kasus gitu-gitu. Oh, Update banget. Benar sih. Kalau Mami Jen Kalau bagaimana? karena saya kuliahnya di farmasi, jadi saya tahu obat itu Tuh. tidak baik ya. Sebenarnya saya tuh tipe yang ketika anak sakit tuh saya pengennya nggak langsung kasih obat gitu loh. Yeay. Pengennya ya udah ini mah paling karena mungkin kurang minum gitu ya atau kurang tidur gitu. Jadi ditunggu dulu ya, ada istirahat Iya, dulu nah. tapi kadang suami yang nggak mau. Jadi ya udahlah paling kasih obatnya yang kayak semacam paracetamol gitulah. Kalau udah demam ya mau nggak mau harus kasih paracetamol. Nah, jadi kita lebih ke pencegahan. Makanya emang setiap hari itu udah pasti anak-anak saya rutin Sanchlorella, D3, tadi D3, termasuk yang 5 tahun juga saya udah kasih. D3. Dan untungnya dia udah bisa nelen tablet kan. Jadi udah bisa tuh. Kalau D3 dia udah Tapi dia telan. mau nelan ya? Mau. Kan Untungnya. besoknya coba telan-telan gitu. Wah hebat. Oh. Biasalah ya kan anak-anak, wih kita kasih apa Dia ya? langsung seneng gitu iya, ya. pasti langsung seneng, langsung bangga kan. Sama sebelumnya sih Estercy ya waktu masih ada untuk yang besar. Sekarang jadi Well3C 500. Well3C untuk 500 ya. imunnya. Oke. Ya. Kalau yang kecil udah dikasih C500 atau ada Yang kecil Vita Sigi dong. Oh, Vita Sigi. Iya, apalagi rasanya enak kan. jadi Dia udah kalau kayak udah- permen gitu ya. Iya, apalagi kalau udah habis tuh mama beliin lagi ya gitu. Ini enak. Iya, karena uniknya dari Vita Sigi ini nih Mami, karena mengandung CGF di dalamnya. Ada Sanchlorella powder di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar vitamin C biasa. Gitu kan kita udah tahu sendiri ya manfaat dari CGF itu. Karena Sanchlorella juga bagus, dia kaya akan nutrisi, ditambahkan dengan vitamin C. Wah, itu juga semakin bagus mana enak lagi. untuk meningkatin daya tahan tubuhnya. Enak. Maka harus Enak, iya diumpetin. bener. Iya. Kalau nggak loh dia itu. makan terus. Betul. Waktu Oh, kecil kalau tuh, diumpetin. Hayru kalau saya kasih stroberi itu kalau nggak saya jatahin, aduh, Iya kan? bisa dicemilin. Tapi tenang aja Bunda, pemanisnya pakai stevia. Iya sih. Jadi aman. Bukan masalah itunya sih, kalau cepat Cepat habisnya habis beli ya. lagi. Oh, beli ya. lagi iya, ya, iya, waduh. iya. Ini- Ngeluarin duit lagi Iya. nih. Karena kan kita sebagai mama tuh Iya. sebagai menteri keuangan Menteri ya. keuangan dia tuh dalam harus sebuah rumah diperhatikan tangga. ya. Jatahnya keuangan. sebulan nih, sebulan. Ini jatah sebulan, jangan sampai 2 minggu aja Udah dah. minggu udah habis. Nanti terganggu stabilitas ekonominya. Oke. Wah, udah banyak banget nih kita ngobrolin tentang gaya parenting. Dari Bunda Baby yang generasinya beda
ternyata sama Mami Jen nih. Cukup berbeda Gen X sama Gen milenial. Itu udah ngelangkahin satu gen loh. Kan ada Gen X, Gen Y, Gen Y milenial. Gen Y itu milenial. milenial. Oh gitu. Gen Y itu milenial. Oh, berarti tidak menyebutnya Y. Hmm. X kan baby boomers, X milenial, Gen Z, Alpha, Beta. Iya. Oh gitu. Oh oke. Berarti ada kemiripan ternyata dari Iya. Gen X sama Gen milenial. Nah, kita nggak tahu nih sama Gen Z bagaimana. Nanti Gimana kita kalau lihat kita ya. tanya Mbak Dea? Anak saya baru masih kecil. Belum. Nanti ya. Iya, Beberapa nanti tahun ya. lagi mungkin kita Iya. podcast lagi bahas yang Boleh, boleh. Ya yang penting mah disiapkan mental kita sebagai seorang mama sih ya. Betul. gitu ya. Karena kalau saya sih lebih percaya kalau emosi kita udah siap, anak juga kayaknya akan lebih enak ya Iya, diatur gitu ya. Dia akan lebih Benar. mendengarkan apa yang kita sampaikan itu sih. Karena nggak ada pelajaran untuk jadi orang tua, Mbak Dea. Betul. Setiap hari itu adalah pelajaran baru Iya. buat kita. Kan saya ya itu kan fase-fase dia SD, SMP, SMA, kuliah, entah pacaran nanti atau sampai menikah kan itu fase pertama Suatu kali hal yang harus baru. iya. Hal Jadi, pertama kali buat kita iya, juga. hal yang kan, pertama ya. kali. Jadi nggak ada pelajaran jadi orang tua, kesiapan mental kita sebagai orang tua itu apalagi kita yang bekerja itu harus mature banget sih. Supaya kita bisa mendidik anaknya juga dengan lebih baik. Gitu sih. Bener-bener. Berarti kalau saya simpulin nih berarti ya, gak ada gaya parenting yang salah ataupun benar gitu ya. Berarti setiap orang tua itu punya gaya atau versinya masing-masing Betul. ternyata gitu. Untuk parenting yang gaya ini, oh beda dengan gaya parenting ini, itu nggak salah gitu ternyata. Yang penting Betul kan ya? outputnya nanti. Iya. Dan nggak ada pakem khusus ternyata ya. Harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Oke, itu pelajaran buat saya juga loh. Karena tipe anak juga beda-beda ya. Tipe anak juga Pastinya beda-beda, juga betul. berbeda-beda. Jadi referensi aja. Semua ilmu itu kita serap, kita referensikan, tapi bijaklah untuk menerapkannya. Bener. Dan juga bagi seorang working mom, ternyata pemberian nutrisi tambahan seperti suplemen kesehatan itu juga penting banget. Penting banget. Penting banget ternyata ya. Ini jujur loh, bener ini nggak yang mempromosikan atau apa ya. Ini Hanes review boleh? Anas Iya review, dong. bener? Anak review lah. Anas review lah. Iya. Waktu kita pasti nggak akan lebih banyak kalah waktunya dengan ibu rumah tangga Iya, deh, pasti udah gitu loh. Makanya beruntunglah mereka yang full mom ya, Full mom. bisa memberikan yang terbaik. Bukannya kita nggak bisa memberikan yang Iya. terbaik ya, tetapi waktu dia tuh lebih banyak bisa untuk mengeksplor makanan, Iya, ya kan, betul. melihat sekolahnya bagaimana, interaksi dengan gurunya dibanding kita yang working mom. Betul. Makanya kami sih sangat butuh pendamping suplemen kalau Iya. kami sih. Dan satu lagi pentingnya suplemen untuk working mom itu kan untuk mencegah anaknya supaya nggak sakit. Iya. Karena bagi seorang working mom ketika anaknya sakit, udah itu pekerjaan akan berantakan. Tiba-tiba cuti karena harus jagain anak ya kan. Bener. Itu. Bener. Dan ya pasti kalaupun dipaksa kerja akan nggak fokus ya, dikit-dikit pasti akan nelfon gimana, udah minum obat apa segala macam. Itu sih. Jadi memang seorang working mom itu ya anaknya emang harus sehat sih, maksudnya ya itu tadi gizinya harus lengkap, harus terpenuhi. Jadi selain sebagai tambahan nutrisi untuk kebutuhan gizinya sehari-hari, karena pasti makanannya nggak akan Oh iya. Iya. lengkap gitu kan, apalagi kita tinggalin untuk bekerja. Sulit, iya. Dan juga ternyata suplemen ini juga untuk sebagai pencegahan penyakit, Betul. gitu ya. Betul Oke, penting banget ternyata untuk suplemen ini. banget. Benar-benar. Karena banyak banget loh sekarang nih Bunda dan Mami, untuk banyak banget orang yang bilang, wah dari kecil nggak usah dikasih suplemen, makanan aja gitu. Ya nggak apa-apa kalau Iya. bisa terpenuhi Iya, gizinya betul. dengan baik, kemudian makan anaknya Karena juga karena bagus. dianggapnya sekarang suplemen itu kayak obat. Banyak orang yang salah kaprah. Silakan apoteker gitu. yang menjelaskan. Karena apakah suplemen bentuknya kan obat. tablet-tablet, Nah. kapsul-kapsul, dikira tuh obat. Coba silakan. Sebenarnya enggak ya, Nah. karena kan ini golongan suplemen. Nah, Iya. suplemen sendiri Banyak itu yang juga salah. kan apa namanya ya? Menurut Badan POM juga kan
itu memang aman dikonsumsi dalam jangka panjang dan memang gunanya untuk memelihara kesehatan gitu kan. Beda dengan obat. Kalau obat kan bahannya juga kimia dan memang untuk mengobati. Jadi diminumnya ya hanya pada saat sakit gitu kan. Kalau udah nggak sakit ya udah stop gitu kan. Cuma ya memang tadi itu sebagai seorang working mom kita tidak bisa memastikan kebutuhan atau kelengkapan gizi dan nutrisi anak-anak kita. Apalagi kalau anak-anaknya udah mulai sekolah ya, udah mengenal jajan-jajanan di sekolah, wah itu sulit sekali dikontrol, gitu kan. Udah kenal dengan pewarna, pengawet, gitu kan, perasa segala macam. Nah, jadi dengan adanya suplemen ini yang memang membantu untuk memberikan mereka tuh nutrisi yang cukup supaya daya tahan tubuhnya juga kan terjaga, biar nggak gampang sakit. Dan untuk pertumbuhannya yang optimal. Iya. Betul. Setuju banget sih. Sama itu sih ya, kalau udah masuk sekolah satu ruangan ada satu anak yang sakit, wah menular. Iya lagi. Iya. Ingat dulu anak saya pernah kena flu Singapura itu. Waktu Ketularan. TK. Nah, Tapi ya itu karena dia makannya bagus kan saya bilang sejak nggak tahu kenapa ini Hayuru ini makannya tuh oke ya. Waktu dia demam berdarah sampai masuk ICU loh saking gitu ya. Itu dokternya bilang pokoknya dia yang penting makan aja gitu loh. Terus begitu dokternya masuk, makanannya habis. Wah ini cepat sembuh. tetap nafsu makan Iya. karena salmonella. Waktu flu Singapura kan pasti nggak bisa makan itu sariawan di dalam kan. Tapi dia saya suapin air susu kental manis lah saat itu. Yang penting ada gulanya masuk kan. Bisa deh sama gimana ya alhamdulillah sih saya dapat anak yang nggak susah makan. Malah saya harus stop makannya kayaknya. Iya. Ya karena Sunflorella kan itu ya membantu Nafsu makan nggak sih? regenerasi sel. Pertama kan membantu regenerasi sel. Akhirnya ya kan muncul sel-sel baru. Nah si sel-sel ini kan pasti butuh nutrisi. Nutrisinya ya dari makan. Makanya nafsu makannya makan bagus. Karena lebih bagus. nutrisinya lengkap banget di dalam Sunflorella. Betul. Jadi bisa untuk mendukung pertumbuhan fisik juga untuk bisa sebagai pencegahan penyakit. Gitu. Dan buat ini juga nih buat Bunda Dea kan sekarang lagi menyusui. Oh iya. Harus rajin juga Minum ya. Sunflorella juga bagus karena dia mungkin orang-orang lebih mikirnya mementingkan ASI harus banyak, tapi kadang suka lupa dengan kualitasnya. Betul. Padahal kan kandungan nutrisi di ASI yang kita butuhkan. Nah, Sunflorella ini pasti akan membantu karena kan sudah ada penelitiannya ya. Bener-bener. Karena di dalamnya ada CGF tadi juga yang salah satu bahan uniknya. Iya, dan dia akan meningkatkan ada zat imunoglobulin lah untuk imun yang ada di dalam ASI gitu. Oke. Saya juga dapat pelajaran banget nih, jadi kayak dikasih tahu yang baru ya. Harus sharing ya. Harus sharing ya, sharing, namanya juga sharing. kita sharing sesama working mom. Yes. Oke, thank you banget nih buat Bunda Baby dan Mami Jen. Mungkin ada pesan-pesan untuk si Besti yang nonton di rumah. Gimana? Ada pesan-pesan nggak? Karena banyak banget. Ini kita mayoritas 90% ini si Besti di rumah ini ibu-ibu loh. Dan juga working mom. Karena mereka sambil menjalankan bisnis CNI. Nah, Iya benar sih. gimana? Ada tips? Iya. Atau pesan-pesan singkat gitu? Apa ya? Pikir dulu. Kalau dari saya sih gini aja sih ya, kenalilah karakter anakmu dengan sebaik-baiknya, itu aja sih. Dan terima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Itu. Jadi kita fokus dengan kelebihannya bukan dengan kekurangannya. Ibaratnya nih, kalau misalnya anak kita lebihnya di melukis bukan di matematik, jangan kasih dia les matematik. Kalau saya akan kasih dia les lukis. Karena mau kasih les matematik kayak gimana pun, kalau memang dia tidak di situ kecerdasannya, naiknya juga paling cuma sedikit. Beda kalau dia kecerdasannya di lukis, kita kasih dia di lukis, dia akan menjadi hebat itu. Tapi mungkin balik lagi ya ke setiap orang tua ya, mau nggak melakukan itu. Kadang kan kita kan suka khawatir ya, aduh ini kayak kurang nih matematiknya nih ya, perlu dikasih les. Ya nggak apa-apa kalau buat les tambahan, tapi jangan berharap terlalu lebih lah kalau memang tidak di situ kecerdasannya. Intinya sih wise aja sama kecerdasan dan kelebihan dan kekurangan anak satu. Kedua,
jangan anti sama yang namanya suplemen sih menurut saya. Apalagi buat working mom, jangan anti sama yang namanya suplemen, karena suplemen itu jujur membantu banget untuk pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Justru kalau kita terlalu memaksakan diri untuk tidak menggunakan atau minum suplemen, tapi kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa memberikan yang terbaik di nutrisinya, menurut saya itu egois sih, kasihan anaknya sih menurut saya. Benar, setuju. Sebenarnya dari Udah bagus ya. Kalau saya apa ya? Kalau saya mungkin menjadi working mom itu bukan berarti kita bukan tidak bisa menjadi ibu yang terbaik gitu ya untuk anak-anak kita. Tetap sih yang penting gimana kita work life balance lah ya. Jadi bisa menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Nah, kalau untuk anak-anaknya ya yang pasti ketika ada waktu ya manfaatkanlah quality time bersama keluarga, bersama anak-anak. Karena mau gimana pun mungkin kita jarang bertemu gitu ya sebagai working mom, tapi saya percaya antara ibu dan anak pasti punya yang namanya hubungan batin ya. Gitu sih. Jadi ya intinya sih harus seimbang lah semua, melengkapi tadi dari ini ya Bunda Baby. Oke. Ini udah sampai kita di penghujung acara nih Bunda dan Mami. Terima kasih untuk pesan-pesannya, sebuah quotes juga tadi dari Mami Jen. Jadi perbanyaklah quality time quality time, di saat betul. kita bisa bersama dengan anak kita. Oke. Sampai jumpa lagi untuk si Besti di podcast DK Point episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Setiap orang berbeda, ada yang memulai hari dengan cepat, ada yang butuh waktu untuk bersiap, ada yang selalu penuh energi. Tapi yang pasti, semua butuh awal yang kuat. Saat energi mulai turun, coba yang gak pakai gula. Saat kehabisan ide, Udah coba CNA Ginseng Coffee belum? atau saat kepala lagi penat, Nih, minum ini. saatnya kembali on. Nikmati kopi yang bikin melek lebih tahan lama. Saat tiba waktunya bersantai, lepaskan penat dengan Up Honey Lemon Tea dan Up Hot Dark Chocolate. Ini cara kita menikmati setiap momen bareng Up and CNI Ginseng Coffee. CNI.